Ngapain bunga? Lucu tau, ngawur. Lucu dia tuh. Kamu lucu. Bayangin punya anak kayak gini loh. Mas, tuh sendirian. Kan nggak mau nemenin lah. Kok sendirian aja sih? Gabung yuk sama anak yang lain. Malu. Di sini aja. Kok gitu? Ayo gabung sama yang lain. Oke. Shalom teman-teman. Nah, buat kalian yang masih muda, yuk ikut gabung dalam ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan untuk ibadah konselnya, setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Selamat datang di Arrow of God Manganan Sidoarjo buat kalian-kalian yang baru pertama kali hadir. See you, God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Aduh, ini tuh ibadah remaja, ibadah youth atau ibadah lansia ini? Ibadah youth. Jadi kalau aku bilang shalom, anak muda itu harusnya semangat. Kalau anak muda nggak semangat, tak ajak nanti ikut join ibadah lansia. Mau? Oke, sekali lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Oke, puji nama Tuhan, aku dan teman-teman semuanya tuh bangkit berdiri. Terus kasih shalom ke kanan kirinya, dikasih senyuman yang terbaik. Bilang bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Apa?
Masih walu-walu yang mau siap untuk memuji Tuhan sekali lagi angkat tangannya. Haleluya, yuk kita percaya bahwa api kemuliaan Tuhan turun di atas setiap kita. Harus terlepas, semangat terempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat tangan berhenti
masing-masing. Bilang ke kanan kirinya, yuk kita mau merasakan hadirat Tuhan sama-sama. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Mari teman-teman, kita undang Roh Kudus hadir di setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara atas setiap hidup kita. Undang Roh Kudus, undang Roh Kudus. Haleluya Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarku, menyembahmu.
setiap kita tuh yang datang di tempat ini bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan mengambil alih setiap hidup kita. Buat teman-teman yang mungkin selama ini pakai kekuatan sendiri, buat teman-teman yang mungkin kayak Tuhan aku bisa kok, Tuhan aku pakai kekuatanku, Tuhan bisa mendapatkan apa yang aku mau, Tuhan. Tapi teman-teman ingat bahwa ada Tuhan yang selalu mau menyertai dan selalu mau menolong teman-teman. Teman-teman yang mau menyerahkan hidupnya teman-teman ke Tuhan, mari teman angkat tanganmu, kita mau fokus sama Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk jamahan, yes Tuhan. Ambil alih hidup kami Yesus. Ya Yesus. Ya. Ku buka hati untuk jamahan. Jangan keraskan hatimu teman-teman. Berserah sama Tuhan. Panggil namanya untuk bisa masuk dalam setiap kehidupan kalian. Serahkan semua hidupmu sama Yesus. Yes, yes Lord, yes. Di akanku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanku. Yes Lord.
turun Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun di atas setiap hati kami Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Yesus merasakan hadirat. Kami rindu Yesus, kami dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami mau menaruh setiap beban kami Tuhan. Kami mau meninggalkan setiap beban kami Tuhan, dan kami mau memandang Engkau. Kami mau melihat Engkau Yesus. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. Yes, I need more and more
setiap kami, biarlah setiap kami Tuhan bisa saling satu. Saya undang teman-teman untuk gandeng teman kanan kirinya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Syukur Yesus, haleluya, mari sembah. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa Tuhan untuk menjadi tangan kananmu Tuhan kalau kami sendiri-sendiri Tuhan. Tapi kamu mau Tuhan jadi satu Tuhan. Kami mau kompak Tuhan. Kami mau sama teman-teman kami mau merangkul, kami mau peduli Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan bisa memiliki kasih Tuhan seperti Engkau. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, yes, jadikan kamu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Saya ulang namanya untuk mensyukurkan. Dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan sore hari ini. Kami rindu, kami boleh menyaksikan akan cinta kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap anak-anak muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Saya undang Pak Aryadi untuk maju ke depan.
Selamat sore, Shalom. Ya mohon maaf, ini saya kejebak macet benar-benar parah ini. Macet dari rumah ke sini sampai dijemput kayak film-film aja dijemput. Dijemput sama Steven di Kahuripan. Ya puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Langsung saja, yuk kita mau sedikit merenungkan firman Tuhan ya dalam hidup kita. Sebagai generasi-generasi youth di tempat ini, apakah kita punya prioritas dalam hidup kita? Saya percaya setiap kita dalam setiap kesempatan, hari-hari ini setiap anak-anak muda generasi milenial sudah mulai diajarkan di sekolah-sekolah kalian ya. Di sekolah-sekolah, di tempat kalian mulai studi, university ataupun juga yang di sekolah kejuruan, sekolah tinggi, SMU. Saya percaya bahwa setiap kita dari kecil kita kan sudah diajarkan untuk kita bisa punya keinginan, punya prioritas, punya punya satu hal tujuan yang harus saya tuju, di mana di belakang ini ada banyak hal, tapi ada satu tujuan, prioritas kita itu apa dalam hidup kita. Ya, saya percaya bahwa ini yang terjadi, generasi hari-hari ini mulai banyak kehilangan prioritas dalam hidup mereka. Ini generasi milenial mulai banyak saya melihat ada banyak anak-anak muda, khususnya di bangsa ini, mulai kehilangan yang namanya prioritas dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak tahu tujuan hidupnya mereka ya asal, ya mereka have fun, mereka jalan sama temen, ya mereka ya sekolah, mereka melakukan tugas, bahkan di gereja kita semua ada tugas pelayanan, ya kita melayani. Tapi pada waktu kita hidup, pada waktu kita berjalan, tanpa terasa usia kita ini akan terus bertambah. Ya kalian akan terus masuk ke satu jenjang di mana yang dulunya masih putih biru, sekarang putih abu-abu tahun ini. Yang dulunya putih abu-abu, sekarang sudah pakaian bebas masuk ke university. Nah ini yang tujuan setelah kuliah apa? Ayo saya mau tanya kepada kalian. Nikah? Terus apa ya? Ya Deborah, selesai kuliah apa Deborah? Ibu rumah tangga, oh bekerja, jadi wanita karir, jadi guru ya, Deborah mau jadi guru, dosen, mengajar, wah nanti siapa tahu dari sini adik-adik kelas diajar sama Deborah. Nah, saya percaya pada waktu kita melakukan hal-hal ini, bagian-bagian hidup kita yang dulu sudah selesai sekolah, kayak Victor sudah sekarang mulai bekerja. Ya kan, dunianya sudah berbeda kan, dunianya sudah Hezki, sekarang sudah bekerja. Semua orang hari-hari ini dituntut untuk terus berkarya, terus ada satu upgrading dalam hidupnya, bagaimana apa yang menjadi prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita apa yang harus kita lakukan hari ini sih? Tanpa terasa ini terus loh. Dunia terus mengejar kita. Selama kita tidak melakukan bagian kita untuk mempunyai prioritas dalam hidup kita, maka kita akan tertinggal. Nah ini yang harus kita pahami. Ayo kita sebagai anak Tuhan, apa sih prioritas kita? Bukan cuma sebagai sekuler, sebagai kita mencapai jenjang akhir di masa kita kuliah selesai, kita bekerja, kita punya tujuan, kita punya misi, kita punya tujuan. Aku mau kerja di bank, aku mau kerja begini, aku mau kerja begitu, aku mau beli ini, aku mau beli itu, aku mau melakukan ini, aku mau menyenangkan orang tuaku, aku mau beli rumah. Semua punya tujuan dalam hidupnya. Nah, tapi prioritasnya itu apa? Ya, coba kita lihat, kita belajar dari Alkitab bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita.
Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada bagian-bagian yang selama dalam hidup kita, terjemahan yang lain berkatakan gini, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya, maka semuanya yang lain akan diberikan kepadamu. Percaya saudara? Percaya kita? Bahwa inilah perintah Tuhan, inilah ajaran Tuhan kita. Pada saat kita mengusahakan supaya Allah memerintah dalam hidup kita, supaya Allah bertahta dalam kehidupan masa muda kita, maka semuanya, maka apa yang lain itu, saudara, apa yang ada di belakang kita, apa yang selama ini kita lakukan, kita bekerja, kita melakukan bagian kita untuk menyelesaikan sekolah kita. Kalau orang tua kita membiayai kita dengan jerih lelahnya, mereka berupaya memberikan yang terbaik. Ayo jangan disia-siakan. Atau mungkin ada di antara kita semua sore hari ini kalian punya beasiswa. Ya. Ada pembiayaan fasilitas. Saya percaya, kita percaya pada waktu kita, hidup kita ini melangkah ke satu titik di mana ada prioritas atas kehidupan spiritual kita, maka ini yang akan kita alami, saudara. Bagian setelah kita mencari kerajaan Allah, setelah kita mengupayakan Allah ada dalam hidup kita, memang kita Kristen, kita anak Tuhan, kita orang percaya. Mungkin ada beberapa juga banyak yang sudah Kristen sejak lahir. Tapi apakah cuman cukup sebagai orang Kristen? Apalagi di sini, ya waktunya dulu gereja anak, ya kan dulu waktunya sekolah minggu. Sekarang sudah ke youth. Ya kan, nanti setelah dari youth ada ke dewasa muda, mulai bekerja, mulai menikah, ya mulai ada pasangan-pasangan hidup muda, anak-anak muda yang mulai berumah tangga. Ini bagian yang nanti kalian semua akan alami, bagian yang dulu saya pernah juga alami. Dan sekarang saya sudah masuk fase berikutnya, step berikutnya. Nah inilah. Tapi prioritas kita nih, apakah kita sudah mencapai, menjadikan Allah prioritas dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Karena ini berbicara tentang kekekalan, saudara. Ini bicara tentang bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, kita menarik atmosfer surga, kita menarik Tuhan atas hidup kita, maka ini yang akan memimpin kita, ini yang akan membuat kita terus, bukan cuma saat ini, tapi setelah kalian selesai masa remaja, kalian tidak lagi percaya kepada Tuhan, kalian tidak lagi berjalan sendirian, tapi ini yang terus akan memimpin kita, masa-masa muda bersama dengan Tuhan, ada prioritas ini yang kita utamakan, mencari kerajaan Allah. Maka ini yang membawa kita, membawa tujuan kita hidup kekal, membawa tujuan kita untuk mendapatkan apa yang lain itu. Semuanya yang akan ditambahkan dalam hidup kita ini. Pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, kehidupan yang jadi baik. Saya kemarin mendengar kesaksian bagaimana ada seorang anak muda yang saya karena belum izin saya jadi nggak mau ceritakan detail. Jadi gini, saya kemarin ini fresh, saya dengar bagaimana dia masa mudanya sekolah itu aja dibiayai karena orang tuanya jatuh miskin, kemudian orang tuanya bangkrut,
kemudian dia sampai untuk makan saja dia harus mengharapkan dari keluarga, dan dia mulai kecil dia dibiasakan untuk membantu mencuci baju-baju dari keluarganya. Tapi sampai akhirnya dia punya tujuan, punya kerinduan bahwa dia ini mau. Dia setiap mau berangkat sekolah, dia selalu ada gereja, dia mampir ke gereja. Dia berdoa sejenak di gereja itu. Dia minta, Tuhan, aku mau hidupku ini jadi orang enak supaya aku bisa menyenangkan papa mamaku. Sampai akhirnya di masa kuliah dia harus sudah bekerja, dia mendapatkan satu kesempatan pekerjaan yang baik, sampai dia bisa kerja dengan baik. Dia bisa kuliah, menyelesaikan kuliahnya, bahkan dia bisa punya kehidupan yang saat ini sangat baik, di atas rata-rata. Ya. Kalian pasti kenal nanti, suatu saat nanti mungkin nanti orangnya akan bersaksi di tempat ini. Ya. Jadi bagaimana dia memprioritaskan Tuhan. Setiap hari dia datang ke gereja cuma sebentar. Dia berdoa. Saya cuma dengar kesaksiannya, waduh saya sampai bergelora hatiku. Aku melihat bahwa Tuhan itu bekerja memimpin anak ini. Anak yang bagaimana dia hidupnya yang dulu katanya untuk mau makan KFC, mau makan ini dia tidak bisa. Karena orang tuanya harus bekerja di pasar. Orang tuanya harus menjajakan makanan sampai seperti itu. Rumahnya kecil, sangat kecil di sebuah kota. Dan saya lihat hari ini, dia katakan, dia cerita bahwa kalau saya bisa hari ini ada seperti ini, semua karena Tuhan. Makanya, saya mau ajar, saya mau membawakan ini kepada kita semua. Ayo, jangan kita tuh menganggap bahwa kita datang ke gereja, ikut youth, ikut pelayani Tuhan di gereja, untuk hari Minggu kita datang ke gereja, hanya karena kita sebagai orang Kristen. Hanya karena ini kewajiban kita untuk kita datang ibadah. Tapi ayo kita punya prioritas. Cari dulu, mengutamakan bagaimana kita menarik Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, ayo pimpin aku, pimpin hidupku. Ayo kita katakan sama Tuhan, Tuhan pimpin aku, supaya aku bisa berjalan bersamamu. Nah, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, maka sekali lagi kita ya mau, jangan kita maksa untuk kita itu keluar dari jalurnya Tuhan. Kita sudah menyerahkan hidup kita. Saya percaya pada saat kita semua, saya melihat generasi-generasi yang hari ini, kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Kalian sudah berumah tangga, kalian sudah bekerja. Siapa di sini? Saya berdoa ada orang-orang sukses dari tempat ini yang lahir. Amin. Anak-anak di tempat ini semuanya diberkati Tuhan dan mempunyai karir yang baik, pekerjaan yang baik, yang ditujukan itu terjadi dalam hidup kita. Jangan kita melihat orang tua kita, tapi lihat Tuhan dalam hidup kita. Karena saat kita mencari ini loh saudara, mengusahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Mengusahakan itu ada satu langkah yang harus kita kejar. Ada satu prioritas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Seumur hidupku, aku ikut Tuhan. Ya, seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Daud. Tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat bagaimana selama mereka mengikut Tuhan, selama mereka menyerahkan hidupnya, mencari kerajaan Allah, maka hidup kita ini pasti akan menjadi satu hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Atau ada di sini, oh enggak Pak, aku enggak mau sukses. Aku enggak mau kaya. Siapa yang enggak mau kaya di sini? Halo, angkat tangan tak doa sekarang. Iya kan? Atau, wah aku enggak mau Pak, enggak kepingin naik motor aku Pak. Aku naik sepeda aja 2 cc. Tahu saya 2 cc ya? Sisi kiri dan sisi kanan ini loh.
Aku enggak mau kok Pak. Enggak ada saudara, itu orang enggak normal. Itu anak-anak yang enggak punya tujuan. Tapi saya percaya, kalian punya, aku kepingin nanti punya mobil Pak, yang satu pintu. Ada satu pintu. Yang dua pintu. Yang dua pintu Pak. Aku nanti mau kejar impianku. Tapi bukan perkara itu saudara. Bukan perkara sebetulnya prioritas kita itu pada waktu kita menyerahkan hidup kita untuk mencari kerajaan Allah. Bukan itu saudara. Bukan mencari hal-hal yang ada. Itu semuanya akan ditambahkan firman Tuhan. Amin. Itu semuanya akan dilebihkan. Semuanya itu Tuhan otomatis sediakan. Selama ada Tuhan dalam hidup kita. Kita punya kehidupan yang takut sama Tuhan. Saya percaya di tempat ini sudah banyak pengajaran-pengajaran dari Ko Hendri, dari semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan hari ini kita juga bisa banyak belajar firman, kita bisa belajar mendengar firman, dan kita belajar melakukan firman untuk kita bisa mengerti Tuhan itu seperti apa. Sosok Tuhan yang harus kita ikuti itu seperti apa. Bukan cuma sekedar kita nari di sini, nyanyi di sini, main musik di situ. Bukan. Itu semua cuma bagian-bagian kita melayani Tuhan. Tapi saat kita ada banyak orang-orang yang kelihatannya melayani, tapi belum tentu rohani loh. Betul? Setuju enggak? Ada banyak orang-orang yang kelihatannya di mimbar, tapi belum tentu hatinya sama Tuhan. Tapi saat kita ada di tengah-tengah kehidupan kita, kalian ada di tempat kuliah, kalian ada di tempat sesuasana yang baru, nanti sebentar lagi yang SMA, SMU masuk ke university akan menemukan komunitas yang baru. Yuk cari komunitas yang baik, cari komunitas yang mencari Tuhan, generasi-generasi pencari Allah. Ya, ini istilah kok tiba-tiba muncul, generasi pencari Allah. Ayo, mau nggak kita menjadi generasi pencari Allah? Nah, itu. Jadi, ayo kita gunakan waktu ini. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, firman Tuhan katakan. Waktu yang singkat. Kita semua pada waktu kita jalani hidup kita. Ini gak kerasa loh. Dulu Relvan kan masih kecil, sekarang sudah youth. Sudah berapa tahun loh. Ini Selin juga sudah, semester berapa Selin? Semester 4 loh. Ya kan? Jadi ini terus, waktu ini bergulir loh. Waktu ini cepat ya, geraknya waktu ini. Dan kita nggak bisa minta waktu ini di stop. Nggak bisa, saudara. Terus akan berjalan. Nah, selama waktu-waktu ini, ayo kita gunakan untuk kita mencari kerajaan Allah itu. Generasi pencari Allah, generasi yang haus. Bukan cuma sekedar kita sebagai anak-anak muda yang punya gairah. Tapi saat nanti kalian masuk ke dewasa muda, sekalian masuk menjadi orang-orang yang dewasa secara usia, kalian juga sudah siap orang-orang yang punya akar yang kuat. Jadi pada waktu kalian nanti punya tantangan, saat ini mungkin tantangannya apa? Tantangannya paling ya, kalau yang ngekos, anak-anak ngekos, kuliah ngekos, tantangannya nanti kalau nggak telat dikirimin uang ya, makannya cuma Indomie. Nanti kalau kalian yang terlambat uang, nggak dikasih uang jajan, ya paling tantangannya yang masih apa ya, tantangannya tantangan anak-anak lah. Tapi nanti kalau tantangannya sudah gede, kalian sudah masuk dunia kerja, tantangan di mana kalian harus ada target dalam pekerjaan, kalian harus punya target di dalam kehidupanmu mau melakukan apa.
Terpikir nggak kita saat ini? Mungkin kalian pikir, isi going aja. Ngapain sih dipikir? Ya, memang benar. Kita bukan, lebih baik kita mikirkan bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu menjadi prioritas atas hidup kita. Itu saja. Ayo, saya percaya pada waktu kita melakukan tugas kita, generasi muda pencari Tuhan. Ya, generasi muda mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu, Tuhan firman Tuhan katakan begini, carilah aku, maka aku akan mendekat kepadamu. Pada waktu kita worship, kita menaikkan penyembahan kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Setiap hari, ada enggak kalian punya jam-jam khusus sama Tuhan? Ada enggak kalian punya jam-jam membaca Alkitab secara rutin? Adakah kalian punya kerinduan untuk mencari hal-hal rohani dalam spiritual dalam hidupmu? Sehingga itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang menemukan Tuhan. Menemukan Bapa, menemukan kasih Bapa dalam hidupmu. Itu yang enggak mudah. Saudara. Itu butuh perjuangan. Itu butuh satu langkah kemantapan hati. Prioritas. Prioritas itu mengutamakan 1 dari 100. Saat kita diajak, ada waktunya youth di tempat ini prioritas kalian bersama Tuhan. Ya, saya menghargai, kita semua sangat respect. Karena apa? Ini bukan hal yang sia-sia loh. Ini bukan hal yang sia-sia saya katakan. Ayo, mau taruhan sama saya? Ayo, mau taruhan sama saya? Berani nggak taruhan sama saya? Misalkan ada siapa? Si Victor dan si siapa? Ayo, 3 bulan. Si Victor getol cari Tuhan. Kemudian yang satu misalkan siapa? Si siapa? Kelvin. Males cari Tuhan. Ya toh? Wes enggak usah doa, enggak usah baca Alkitab, enggak usah dengar wes udah. Ayo. Mau taruhan sama saya? Hidupnya mana yang diberkati? Hidup mana yang dipulihkan? Hidup mana yang punya masa depan yang cerah? Bukan masa depan suram. Karena saya juga punya teman-teman waktu saya masih youth, beberapa puluh tahun yang lalu. Sampai sekarang saya melihat ada teman-teman saya yang sungguh-sungguh generasi pencari Tuhan waktu itu. Mereka orang-orang yang saat ini sampai sekarang loh ya, masih setia tuh sama Tuhan dan masih hidupnya diberkati Tuhan. Punya kerja yang baik, punya keluarga yang baik. Tapi saya juga punya teman kan, waktu itu ada beberapa kumpulan kita anak-anak youth yang sudah. Ya sampai sekarang ya mereka hidupnya yang ya gitu-gitu aja saudara. Karena itu memang firman Tuhan yang menjamin, bukan saya yang ngomong. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu otomatis terjadi. Jadi bukan perkataan saya, tapi ini firman Tuhan. Perkataan Tuhan sendiri yang menjamin. Semuanya itu ditambahkan, semuanya itu diberikan sama kita. Masa depan kita, karir kita, hidup kita, keuangan kita. Siapa sih yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau diberkati? Siapa yang nggak mau sukses? Tapi bukan itu yang kita cari. Tuhan dulu yang kita cari. Semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Jadi bukan kekayaan prioritas kita. Salah saya ngomong, kalau kalian ngomong, oh iya aku mau kaya Pak. Supaya aku bisa jadi berkat, aku bisa nyumbang sini, nyumbang sana. Oke, enggak apa-apa. Tapi selama kekayaanmu menjadi Tuhan dalam hidupmu, ya salah. Oh aku mau sukses Pak, aku punya kuasa Pak, nanti aku mau jadi jenderal Pak. Oke, siapa apa? Siapa tahu di sini ada yang jadi jenderal nantinya. Tapi kalau
kekuasaan itu, tongkat kekuasaanmu yang engkau gunakan, itu jadi Tuhanmu, itu yang salah di hadapan Tuhan. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Mimpi kali luli. Ya, mimpi. Ya cuma sekedar, tapi kalau selama Tuhan jadi hidup kita studi untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kita melakukan melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo lihat bedanya nanti. Tak jamin wis. Hidup kita akan pasti menjadi hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ayo saya mengundang pemusik. Intinya bahwa selama hidup kita ini ada waktu yang harus kita lalui tanpa kita bisa menundanya. Dan kesempatan ini jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita merasa gini, aduh iya ya, aku nyesel, dulu ngapain aku kok nggak mau setia sama Tuhan. Tapi kalau sekarang, selama kesempatan ini masih ada, yuk gunakan waktu-waktu ini yuk. Ya. Maka prioritas dalam hidup kita ini, apa yang terjadi, generasi pencari Tuhan, generasi mencari Allah, terjadi dalam hidup kita. Ayo, kita naikkan satu lagu pujian, setelah itu kita mau berdoa sama-sama. Yesus. Glory, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memungkinkan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya.
datang mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini yang mengingatkan kami supaya kami punya prioritas dalam hidup kami, yaitu menjadi generasi-generasi mencari Tuhan. Generasi yang memprioritaskan Tuhan, mengupayakan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selama ini jikalau kami mungkin menomorsepetiakan Tuhan. Mungkin kami kalau ada waktu berdoa ya berdoa, kalau enggak ya enggak. Mungkin selama ini kita ya saat kita males ibadah youth ya enggak datang. Tapi kalau saat aku lagi enggak ada kegiatan ya aku datang. Itu bukan generasi pencari Tuhan, itu bukan generasi yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Karena waktu-waktu kita mungkin setelah ini kita mungkin ada berpindah ke kota lain, mungkin kita bekerja, punya satu hal yang karir, kita membangun sebuah karir, membangun sebuah hubungan, pekerjaan kita punya kerinduan untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, sore hari ini kami berdoa kepadamu. Kami mau mengundang Engkau masuk dalam hidup kami Tuhan. Kami mengundang Engkau saat ini. Mari yang rindu, yang punya kerinduan untuk Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup. Ayo bangkit berdiri. Dan kita mau mengambil satu komitmen secara sederhana kepada Tuhan. Kalau bukan karena kepaksaan, tapi karena satu kerinduanmu bahwa engkau sadar dalam hidup ini engkau perlukan Tuhan. Engkau tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Engkau tidak bisa melayani tanpa Tuhan. Engkau tidak bisa bekerja tanpa Tuhan. Engkau tidak bisa studi tanpa Tuhan. Tapi semuanya karena Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang berdiri di hadapanmu. Mereka yang punya satu komitmen, mereka yang punya kerinduan bahwa mereka rindu punya masa depan yang baik. Mereka rindu punya karir, pekerjaan, keluarga yang baik. Masa depan yang punya harapan, masa depan yang penuh dengan kemurahan Tuhan, masa depan yang penuh dengan tuntunan Tuhan, masa-masa muda yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anakmu yang berdiri di hadapanmu, mereka yang punya kerinduan, mereka punya studi untuk jadi lebih baik. Mereka studi punya satu bintang-bintangnya Tuhan. Mereka punya prioritas. Mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu Tuhan. Turunkan urapan-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus terjadilah sesuai dengan iman kami. Kami punya masa depan yang baik. Kami punya keluarga yang baik. Kami punya hidup yang jadi terus lebih baik. Bahkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah sesuai dengan perkataan kami. Jadilah sesuai dengan kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan yang baru itu, terimalah kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless semuanya. Ya, terima kasih buat Om Aryadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Oke.
Oke, puji Tuhan. Ya, jadi setiap anak-anak muda, ingat setiap hari Sabtu waktunya Anda mencari Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percayalah, saudara, ketika saudara belajar dalam kesetiaan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan menggenapi janjinya di dalam firman-Nya. Ya, mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati kembali dalam seluruh kehidupan Om Aryadi, dalam seluruh pelayanan, pekerjaan, dan semua Tuhan yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan yang memberkati kembali, isi kembali bejana hidupnya, dan dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh melihat setiap kami yang sungguh-sungguh kepadamu akan dibuat perbedaan ya Tuhan. Terima kasih, dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah Youth sore hari ini, kami mau belajar untuk kami boleh memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami percaya janji firman-Mu akan digenapi. Tuhan akan menambahkan seluruhnya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sore hari ini kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pada sore hari ini, mari kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.